Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 259. Louis mengerutkan kening saat dia melihat orang di depannya. Dia licik, mengenakan sweater wol yang menyembunyikan bentuk tubuhnya. Namun sekilas ia merasa bahwa wanita itu sangat familiar, mirip sekali dengan Keira. Louis menatapnya kosong, alisnya sedikit berkerut, dan dia bertanya perlahan, "Keira, apakah itu kamu?" Bulu mata Keira bergetar, dan tiba-tiba dia berkata, "Ini aku." Louis membeku sepenuhnya. Tak percaya, dia menatap orang di depannya, hanya untuk melihat Keira menundukkan kepalanya, dengan takut-takut berkata, "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku Kira?" Sewaktu berbicara, dia berusaha keras meniru nada bicara kakaknya yang lembut. Louis terdiam sejenak. "Apa?" Keira kemudian menatapnya. Wajahnya masih memar, dan yodiumnya belum dibersihkan dengan benar, membuat kulit yang terkena sangat kuning. Mengenakan topi dan topeng, bahkan ibu kandungnya tidak akan mengenalinya. Keira melanjutkan dengan malu-malu, "Aku adalah teman sekelas Keira di SMA, dan semua orang memanggilku Kira. Aku mendengar berita tragis tentang Keira, jadi aku datang untuk mengunjungi Nyonya Olsen. Apakah kau juga teman Keira?" Mendengar kata-kata ini, Louis tampak agak sedih dan bahkan mencemooh dirinya sendiri sambil tersenyum mengejek. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dia merasa dirinya benar-benar konyol. Dia tidak mengerti mengapa, meskipun tubuh yang ditemukan tidak dapat dikenali lagi, dan analisis DNA telah memastikan bahwa itu adalah Keira. Dia tidak mempercayainya dan secara pribadi terus-menerus membandingkannya. Namun tiap kali, giliran Keira. Bahkan dengan bukti di depannya, dia masih tidak bisa menerima bahwa Keira telah tenggelam. Bahkan tadi, ketika dia melihat wanita itu, dia pikir dia adalah Keira. Namun Keira selalu menjadi wanita yang riang dan bersemangat. Bagaimana mungkin dia bisa bersikap licik dan patuh? Apa sebenarnya yang dipikirkannya beberapa saat yang lalu? Louis menundukkan pandangannya, menjawab pertanyaan sebelumnya, "Saya, suaminya." Suaranya sedikit tercekat pada dua kata terakhir. Rasa sakit yang teramat sangat menjalar ke hati Keira saat ia menatap wajah pria itu, yang sudah cukup kurus hingga tulang pipinya menonjol setelah hanya 2 hari. Matanya tiba-tiba berkaca-kaca, dan ia buru-buru menoleh, turut berduka cita. Louis tidak memperhatikannya lagi. Keira berpikir sejenak, langsung menuju ke samping tempat tidur, dan melihat catatan medis di sampingnya. Stres akut, duka yang berlebihan, tetapi tidak ada bahaya yang mengancam jiwa. Keira menghela napas lega. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah Nyonya Olsen dan berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. "Bu, aku belum meninggal. Ibu harus menjaga diri baik-baik dan sembuh. Aku akan datang menemui ibu lain kali." Keira tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama, Louis mungkin mulai mencurigai sesuatu. Dia berdiri dan bersiap pergi, tidak menyadari bahwa jari-jari Nyonya Olsen berkedut. Setelah Keira pergi, Louis tinggal di sana sebentar, dan tak lama kemudian, Taylor kembali. Kali ini Taylor tampak jauh lebih baik daripada terakhir kali Nyonya Olsen pingsan. Ia tampak sangat normal, tanpa kesedihan sebelumnya. Louis menasihati, "Jaga dirimu baik-baik agar kamu bisa menjaga ibu mertuaku." Taylor mengangguk, "Jangan khawatir, aku tahu. Tidak ada orang lain di rumah sekarang. Aku pasti akan tetap kuat." Louis tidak mengatakan apa-apa lagi, dia menundukkan pandangannya dan berkata, "Saya akan membantu mengatur dokter terbaik untuk datang berkonsultasi, dan orang-orang dari Clans akan tiba besok." "Oke." Setelah Louis pergi, Nyonya Olsen tiba-tiba membuka matanya. Ia menopang dirinya dengan kedua tangan dan berteriak, "Keira." Taylor segera menghampirinya dan memegang tangannya. "Shirley, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu?" Namun, Nyonya Olsen berusaha keras untuk melihat ke sekeliling. "Mana Keira? Aku mendengar suaranya, di mana dia?" "Shirley, kamu salah dengar, Keira." Tampaknya baru saat itulah Nyonya Olsen mengingat apa yang terjadi sebelum ia pingsan. Ketika ia melihat laut bergoyang tidak menentu, ia tahu Keira tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Setelah tubuh bengkak itu diangkat dari air, dia pingsan hanya dengan sekali lihat. Nyonya Olsen mengepalkan tangannya erat-erat, air matanya mengalir deras. Dia menatap Taylor. "Tidak, Keira tidak mati.
Aku akan menemukannya. Dia menyingkirkan selimutnya untuk bangun dari tempat tidur, tetapi tiba-tiba kakinya lemas dan dia pun pingsan. Untungnya, Taylor segera menangkapnya. Shirley, tenanglah. Kalau Keira masih di sini, dia pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Nyonya Olsen berteriak, saya tidak bisa tenang. Saya harus menemukan Keira. Taylor mendesah dalam, memeluk Nyonya Olsen erat-erat, dan membelai punggungnya dengan lembut. Namun, Nyonya Olsen masih menangis. Keiraku, dia tidak mati. Dia pasti tidak mati. Dia hanya berbicara di telingaku. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia masih hidup. Taylor terus membelai punggungnya dengan lembut, menenangkan emosinya. Baiklah, dia belum mati, Shirley, dia belum mati, jangan khawatir. Nyonya Olsen perlahan mulai tenang. Ia berkata, Taylor, Keira benar-benar baru saja di sini. Aku mendengarnya berbicara kepadaku, dan itulah sebabnya aku terbangun. Taylor tersenyum kecut. Shirley, selain Tuan Horton, tidak ada seorang pun di ruangan ini tadi. Nyonya Olsen tercengang. Benarkah? Taylor mengangguk. Ya, benar. Nyonya Olsen langsung putus asa. Ia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Aku mendengarnya dengan jelas, aku benar-benar mendengarnya. Taylor, di mana ponselku? Aku akan menelepon Louis dan bertanya apakah ada orang yang datang. Taylor mencoba menghentikannya. Shirley, Tuan Horton sudah pergi, jadi bisakah kita tidak membuat keributan? Tolong. Nyonya Olsen menggelengkan kepalanya. Aku tidak ribut. Keira benar-benar datang. Dia berbicara di telingaku. Aku mendengarnya. Dia menggenggam tangan Taylor erat-erat. Kita tidak perlu mencari Tuan Horton. Bantu aku memeriksa pengawasan. Seseorang pasti masuk, dan itu Keira. Melihat desakannya, Taylor mendesah pelan namun meyakinkannya. Baiklah, aku akan pergi dan memeriksanya, bisakah kau tenang dulu? Baru kemudian Nyonya Olsen mengangguk. Baiklah, Taylor menekan tombol panggil dan memanggil seorang perawat, memintanya untuk membantu mengambil rekaman pengawasan untuk bangsal ini. Perawat itu segera pergi ke bagian keamanan dan mengirim rekaman pengawasan selama setengah jam terakhir ke ponsel Taylor. Pasti tidak ada yang melihat di dalam ruangan, hanya di koridor luar. Namun bagi Nyonya Olsen, itu sudah cukup. Taylor membuka rekaman dari setengah jam sebelumnya, mempercepatnya, dan menyerahkannya kepada Nyonya Olsen. Mereka melihat Tuan Horton masuk, dan Taylor keluar untuk mengambil sesuatu. Taylor berkata, Shirley, kau lihat. Aku hanya pergi sebentar, dan Tuan Horton ada di sini bersamamu. Tidak mungkin ada orang yang datang. Tetapi segera setelah dia selesai berbicara, mereka melihat seorang gadis mengenakan topi dan masker menyelinap ke bangsal. Mata Nyonya Olsen berkaca-kaca. Keira, ini Keira. Bab 260. Nyonya Olsen berbicara dengan nada gelisah, sambil menunjuk ke telepon sambil menangis. Taylor sedikit terkejut, meletakkan teleponnya, dan menepuk punggung wanita itu. Orang dalam video itu sama sekali tidak dikenali, mungkin bukan dia, jadi jangan marah. Aku akan membantumu memeriksanya. Bagus, cepatlah. Nyonya Olsen mendesak Taylor sambil mendorongnya ke arah pintu. Taylor mengerutkan kening dan melangkah keluar. Nyonya Olsen memikirkannya dan merasa bahwa mengingat kemampuan Taylor, dia mungkin tidak dapat mengenali gadis itu, terutama karena dia mengenakan topi dan topeng. Putrinya jelas telah kembali namun tidak mengakuinya, pasti karena Keira tahu bahwa pembunuhnya ada di suatu tempat di dekat sini. Nyonya Olsen mengepalkan tangannya dan meraih teleponnya sendiri dari meja samping tempat tidur. Dia membuka WhatsApp dan menambahkan Paman Olsen 2 hari sebelumnya. Karena tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun, dia tidak punya banyak kekuatan untuk melindungi dirinya di Oceanion. Jadi meskipun dia tidak ingin bertemu Sam lagi, dia masih bisa memprioritaskan apa yang lebih mendesak. Dia mengirim pesan kepada Sam. Bisakah kamu membantuku? Sam langsung menjawab, anggap saja sudah selesai. Apa yang kamu butuhkan? Melihat kata-kata itu, Nyonya Olsen berhenti sejenak. Dia mengerutkan bibirnya dengan berbagai emosi. Dia telah mengubur masa lalunya jauh di dalam hatinya dan tidak ingin berhubungan lagi dengannya di kehidupan ini, tetapi demi putrinya. Nyonya Olsen menarik napas dalam-dalam dan mulai mengetik perlahan. Saya punya beberapa informasi tentang putri saya, dan saya ingin meminta bantuan Anda. Ketika dia sedang mengetik, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Nyonya Olsen sedikit terkejut dan mendongak untuk melihat Taylor berjalan masuk.
Nyonya Olsen bertanya dengan santai, Taylor, apakah kamu menemukan sesuatu? Taylor mendekatinya, mengerutkan kening sambil berkata, aku sudah meminta orang untuk menyelidikinya. Shirley, jangan khawatir. Dia berhenti di tengah kalimat dan melihat ponsel Nyonya Olsen. Siapa yang kamu kirimi pesan? Nyonya Olsen bersikap terbuka dan jujur kepada Taylor dan tidak menyembunyikan apapun. Ia menyerahkan ponselnya, saya pikir pengaruh kita bersama mungkin tidak cukup, jadi saya ingin meminta bantuan Sam, mengingat ini menyangkut kehidupan Keira. Dia membiarkan Taylor melirik layar obrolan sebelum mengambil kembali ponselnya, berniat untuk melanjutkan mengetik. Dengan dia masuk, kita seharusnya bisa menemukan Keira lebih cepat. Dia baru saja berbicara ketika tiba-tiba teleponnya dirampas dari tangannya. Terkejut, Nyonya Olsen mendongak dan melihat Taylor telah mengambil teleponnya, matanya penuh dengan kesedihan. Shirley, kau tidak percaya padaku. Nyonya Olsen terdiam sejenak, merasakan bahwa emosi Taylor sedang tidak stabil saat itu. Setelah hening sejenak, dia berkata, Taylor, bukan itu yang kumaksud. Hanya saja ada yang ingin membunuh Keira, dan aku ingin melindunginya, itulah sebabnya aku meminta bantuan Sam. Lalu, Taylor duduk di samping tempat tidurnya, tatapannya dipenuhi kesedihan. Setelah Sam membantumu menemukan Keira dan melihat wajah Keira, yang sangat mirip dengan ibunya, dia akan segera menyadari bahwa Keira adalah anaknya. Mengingat karakternya, dia akan segera membawamu dan anak itu pergi, aku tidak cukup kuat, Shirley, aku tidak bisa bersaing dengannya untukmu. Nyonya Olsen terdiam sejenak, lalu tertawa getir. Saya tidak akan pergi bersamanya. Tapi dia sangat mendominasi dalam tindakannya. Begitu dia tahu tentang Keira, dia pasti akan membawamu pergi. Taylor mulai berbicara dengan ragu-ragu. Nyonya Olsen merasakan kurangnya rasa aman dari Taylor dan meraih tangannya. Aku bukan wanita muda seperti dulu, dan hal-hal bodoh di masa mudaku tidak akan terjadi lagi. Taylor, kau terlalu memikirkannya. Tidak, Taylor berdiri, gemetar. Kau selalu cantik, seperti peri. Kau tak terjangkau, dan aku bahkan tak bisa menyentuhmu. Cara Sam menatapmu hari itu sama saja, dia tetap melajang selama bertahun-tahun, jelas karena dia masih punya perasaan padamu. Nyonya Olsen mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya erat-erat. Melihatnya seperti ini, Taylor tak kuasa menahan tangisnya. Shirley, aku ingin bertanya padamu. Nyonya Olsen berkata dengan lembut, silakan. Kita sudah bersama selama 22 tahun. Shirley, meskipun kau tak pernah membiarkanku menyentuhmu, di hatiku, kau adalah istriku, dan aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Tapi bagaimana denganmu, Shirley, apakah kau pernah mencintaiku? Nyonya Olsen terkejut. Taylor terus menatapnya. Dulu saat kita bersama, kamu bilang kamu hanya ingin memberi anak itu seorang ayah. Aku juga bilang aku tidak mengharapkan respons emosional apapun darimu, bahwa hanya bersamamu saja sudah membuatku bahagia, tapi hati itu rapuh. Shirley, katakan padaku, selama bertahun-tahun ini, apakah kamu tidak mencintaiku sedikit pun? Nyonya Olsen mendesah. Taylor, kita sudah di usia ini. Buat apa repot-repot membicarakan apakah kita saling mencintai atau tidak? Tapi aku mencintaimu. Selama ini, cintaku padamu tidak pernah berkurang sedikit pun. Aku selalu merasa bahwa tidak apa-apa untuk terus hidup seperti ini. Bahkan jika putriku dikurung, aku tidak peduli, selama kamu ada di sisiku. Taylor menyisir rambutnya dengan jari-jarinya dan mondar-mandir di sekitar ruangan dengan gelisah. Tetapi semuanya berubah saat Sam datang. Shirley, kamu berubah. Sejak kamu bangun terakhir kali, kamu sering menatap keluar jendela dengan linglung, melihat ponselmu, ingin menelepon Sam. Bahkan, tatapanmu berbeda ketika kamu melihatnya. Pandangan sekilas yang kamu berikan padanya hari itu terlalu banyak mengungkap. Tiba-tiba, Taylor bergegas menghampiri Nyonya Olsen. Situasinya begitu tiba-tiba hari itu, dan caramu menatapnya tidak menunjukkan sedikit pun kebencian. Kerinduan yang kuat itu tampak seolah-olah kamu akan bersamanya saat berikutnya. Mata Taylor memerah, dan dia gemetar karena gugup. Sekarang setelah kamu menghadapi masalah, orang pertama yang kamu pikirkan adalah dia. Apakah kamu masih ingin mengatakan kepadanya bahwa Keira adalah putrinya? Shirley, aku telah melindungimu selama 22 tahun, 4 bulan, dan 3 hari. Bukankah semua hari dan malam ini menghangatkan hatimu sedikit pun? Apakah kamu, bahkan untuk sesaat, pernah mencintaiku?
Dia tampak sangat sedih, seperti seseorang yang ditinggalkan. Nyonya Olsen tercengang. Dia mengatupkan rahangnya erat-erat, tetapi dia tidak tergerak oleh kata-katanya. Tatapan matanya perlahan menjadi dingin. Taylor, aku telah setuju dengan Keira untuk bertemu dengan orang asing, dan aku tidak tahu kalau itu Sam. Bagaimana kau bisa tahu seperti apa penampilanku saat aku melihat Sam? Taylor terdiam. Namun, Nyonya Olsen tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah Anda mengawasi saya? Dia teringat kembali saat pertama kali melihat Sam, dan mereka berencana untuk saling memperkenalkan diri, tetapi panggilan penculikan yang mengganggu mereka datang pada saat yang tepat. Pupil mata Nyonya Olsen mengecil, dan dia menatapnya dengan tak percaya. Apakah kamu, Memem? Taylor bergerak maju dengan tiba-tiba, menutup mulut Nyonya Olsen dengan tangannya. Shirley, jangan katakan itu. Namun, mata Nyonya Olsen membelalak kaget saat ia berusaha mendorong Taylor, tetapi Taylor tidak mau bergerak. Ia menggigit jari-jari Taylor, akhirnya membuat Taylor melepaskannya. Taylor terkesiap, memandangi bekas gigitan dan noda darah di punggung tangannya, baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar nada suara Nyonya Olsen yang pasti. Itu kau yang membunuh Keira. Bab 261. Taylor berhenti, ia meletakkan tangannya yang berdarah itu dan menatap lagi ke arah Nyonya Olsen, membalas tatapannya yang tenang, tahu bahwa perdebatan lebih lanjut tidak ada gunanya. Dia mengepalkan tangannya, tertawa getir. Shirley, aku melakukan ini semua untukmu. Nyonya Olsen merasa dia mulai gila. Demi saya, kamu ingin membunuh putri saya. Taylor, dasar maniak. Kamu. Saat berikutnya, Taylor berada di atasnya, menjepit kedua tangannya. Nyonya Olsen tidak sadarkan diri selama 2 hari penuh, sekarang dia terbaring tak berdaya, menatap Taylor yang tiba-tiba mencondongkan tubuhnya, kepanikan terdengar dalam suaranya. Kau, apa yang akan kau lakukan? Shirley, kita sudah menjadi suami istri selama 22 tahun, dan kamu tidak pernah membiarkanku menyentuhmu. Aku tidak akan melakukan apapun, aku hanya menjalankan hakku sebagai seorang suami. Setelah berkata demikian, dia membenamkan kepalanya di tengkuknya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Tak seorang pun tahu bagaimana rasanya cinta yang tertekan, ketika akhirnya akan diperoleh, setelah bertahun-tahun. Dia menarik napas dalam-dalam, sambil memperlihatkan senyum puas dan bahagia. Nyonya Olsen meronta, Taylor, kamu sudah gila. Lepaskan aku tidak kehilangan akal sehatku. Taylor berkata dengan menahan sakit, untuk meluluhkan hatimu, aku sudah menunggu selama 22 tahun. Bahkan batu pun seharusnya sudah menghangat sekarang, tapi kamu belum. Shirley, kamulah yang terlalu tidak berperasaan. Nyonya Olsen memejamkan matanya. Saat pertama kali kau ingin bersamaku, aku sudah bilang, hatiku tak akan pernah tergerak untukmu. Taylor tertawa. Aku memang bilang bahwa yang kuinginkan hanyalah bersamamu, bahwa melihatmu setiap hari adalah kebahagiaan terbesarku. Tapi Shirley, manusia berubah, saat aku bisa melihatmu setiap hari, aku menginginkan lebih. Terutama saat aku melihatmu dengan perut yang membesar, dengan anak Sam yang semakin besar setiap hari, tahukah kau betapa gilanya perasaanku? Aku selalu berpikir betapa indahnya jika anak itu adalah anak kita. Nyonya Olsen terjepit olehnya, tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Namun, setelah mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Kamu sudah tahu sejak awal bahwa Poppy telah menukar bayi-bayi itu. Setiap bayi yang lahir akan memiliki gelang. Secara teori, kesalahan seperti itu tidak mungkin terjadi di rumah sakit. Poppy bahkan kesulitan untuk membeli makanan saat itu, jadi bagaimana mungkin dia punya cukup uang untuk melakukan hal seperti itu. Sekarang, Taylor tidak punya alasan lagi untuk menyangkalnya. Dia menundukkan pandangannya. Aku hanya memberi isyarat padanya bahwa hanya jika anak itu anakmu, aku akan mengakuinya, jika tidak, anak itu hanyalah anak haram. Idenya adalah untuk menukar bayi-bayi itu, dan aku hanya membantunya menutupinya. Jika tidak, dengan begitu banyak perawat di rumah sakit, bagaimana jika mereka melihatnya? Maniak, dasar maniak. Nyonya Olsen sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Air mata mengalir di wajahnya. Ia tak pernah menyangka, bahwa lelaki yang selama ini begitu perhatian dan setia kepadanya, yang sudah mendampinginya selama 22 tahun, dan hampir separuh hidupnya, bisa berbuat tega seperti itu. Aku memang maniak, tapi kamu yang membuatku menjadi gila.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, Taylor mulai merobek pakaiannya. Rasa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya, dan Nyonya Olsen merasakan malu dan marah yang luar biasa. Dia berjuang keras, tetapi sama sekali tidak mampu melepaskan diri dari cengkeramannya yang menindas. Taylor tampaknya berusaha mendapatkan hukuman selama bertahun-tahun dari tubuhnya, menyiksanya sedikit demi sedikit. Namun dia tidak pernah melanjutkan tindakan terakhirnya. Apa yang seharusnya menjadi tindakan intim antara sepasang kekasih hanya membuat Nyonya Olsen merasakan gelombang demi gelombang kedinginan. Taylor menatapnya. Shirley, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kamu melakukan ini. Apakah kamu menginginkannya? Namun, di mata Nyonya Olsen, tidak ada sedikit pun keinginan. Dia masih sangat sadar. Dia menatap lurus ke arah Taylor. Aku hanya merasa jijik. Kata, jijik, membuat Taylor sedikit menegang. Dia tertawa dingin dan tiba-tiba berdiri. Nyonya Olsen segera menghela napas lega, merasa setidaknya pria ini tidak sepenuhnya tidak berperasaan dan gila. Namun pada saat berikutnya, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya, membuat Nyonya Olsen merasa pusing, dan penglihatannya kabur. Telinganya berdenging, suara Taylor terdengar dari kejauhan. Shirley, kalau perusahaanku tidak bisa memenangkan hatimu, mari kita lihat apakah cuci otak bisa menjadi solusinya. Apakah kau ingat Keira sebelum dia berusia 15 tahun? Betapa baiknya dia di keluarga Olsen. Hahaha, mendengar kata-kata itu, pandangan Nyonya Olsen langsung tertuju pada situasi yang dihadapi Keira di rumah, sekilas yang sesekali ia lihat. Poppy akan menamparkan Keira tanpa alasan, atau menahan makanan dengan seenaknya. Dan itu baru yang dilihatnya, dia mendengar dari para pelayan bahwa, secara pribadi, Poppy bahkan lebih kejam. Dia juga mendengar tentang cambuk milik Poppy, yang digunakan khusus untuk mencambuk Keira. Anak yang tak berdaya itu, yang tidak punya rasa ingin mempertahankan diri, akan meringkuk, berharap Poppy akan berada dalam suasana hati yang baik dan menyelamatkannya. Kenangan menyakitkan itu membuat Nyonya Olsen mengepalkan tangannya erat-erat. Taylor, dasar monster. Dia mencoba bangkit dari tempat tidur, berniat untuk bergegas ke pintu. Namun Taylor menahan pinggangnya. Pintu bangsal tepat di depan matanya, tetapi dia tidak bisa keluar sama sekali. Nyonya Olsen berteriak ke arah pintu, "Tolong! Perawat, tolong!" Taylor hanya tertawa dan berkata, "Kamu tadi begitu gelisah, aku sudah memberitahu semua orang bahwa kamu tidak bisa menerima kepergian putrimu dan bahwa kamu sedang tidak dalam kondisi mental yang baik. Shirley, teruslah berteriak, bahkan jika kamu berteriak sekuat tenaga, tidak akan ada yang datang." Mendengar hal ini, Nyonya Olsen merasa kekuatannya hilang, dan ia pun jatuh ke lantai. Taylor menjulang di atasnya. Dulu, dia selalu mengaguminya, tetapi sekarang, wanita ini akhirnya jatuh dari kedudukannya. Sedikit kegembiraan muncul dalam dirinya. Jika dia bisa menjinakkannya. Tepat saat itu, sebuah ponsel berdering. Nyonya Olsen menoleh tajam, melihat ke arah ponselnya sendiri, itu panggilan untuknya. Saat dia hendak mengambilnya, Taylor menyambar ponselnya, dan mendapati bahwa Sam telah mengiriminya banyak pesan di WhatsApp. "Ada apa? Bicaralah padaku. Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan segera ke rumah sakit untuk menjengukmu." Melihat dia tidak menjawab selama beberapa waktu, Sam mengiriminya pesan suara di WhatsApp, tetapi dia tidak mengangkatnya, dan sekarang dia meneleponnya. Saat melihat ide penelepon di layar, pupil Taylor mengecil. Dia menoleh dengan galak ke arah Nyonya Olsen. "Setelah bertahun-tahun, kamu masih punya nomornya." Nyonya Olsen tidak berkata apa-apa. Taylor langsung menutup telepon, lalu dengan marah melepaskan ikat pinggangnya dan mengikatkannya ke sisi tempat tidur. Dia berkata dengan nada maniak, "Shirley, apakah kamu ingin tahu bagaimana rasanya dicambuk?" Pada saat yang sama, di lobi rumah sakit, sebuah mobil berhenti mendadak, dan seorang pria melompat keluar, berlari dengan panik menuju bangsal lantai atas. Bab 262. Wajah Paman Olsen terukir dengan urgensi saat ia bergegas ke atas menuju kamar rumah sakit tanpa jeda. Nyonya Olsen tidak pernah meminta bantuannya. Terakhir kali dia melakukannya, itu karena putrinya sedang dalam masalah. Dan sekarang dia meminta bantuan lagi, pasti ada yang salah lagi. Dia sering mengirim pesan dan meneleponnya, tetapi Nyonya Olsen tidak membalas atau menjawab. Apakah pembunuh yang membunuh Keira kembali untuk membunuhnya juga? Pikiran ini semakin mempercepat langkah Paman Olsen.
Dia mendorong pintu kamar rumah sakit dengan kedua tangannya dan saat dia hendak masuk, dia melihat Taylor menghalangi pintu. Paman Olsen menghentikan langkahnya. Taylor berkata perlahan, "Sam, apa yang membawamu ke sini?" Paman Olsen bertanya dengan cemas, "Di mana Nyonya Olsen?" Taylor terbatuk sebelum menjawab, "Dia sedang mandi." Paman Olsen terkejut. Taylor kemudian menunjukkan ekspresi malu. Shirley sudah lama sakit dan tidak mandi selama berhari-hari. Dia baru saja bangun dan sekarang sedang mandi. Tidak nyaman bagimu untuk masuk. Pandangan Paman Olsen tertuju pada kamar mandi ruang VIP. Melalui pintu kaca buram, suara air mengalir bisa terdengar samar-samar. Dia tidak bisa melihat ke dalam kamar mandi. Nyonya Olsen, dalam keadaan tak berdaya, baju rumah sakitnya robek-robek. Mulutnya disumbat, dan pergelangan tangan serta kakinya diikat, membuatnya tidak bisa bergerak. Air panas mengalir deras, membasahi seluruh tubuhnya. Dia berusaha berteriak minta tolong, tetapi teriakannya tenggelam oleh suara air. Di luar, Paman Olsen buru-buru mengalihkan pandangannya, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Dia baru saja mengirimiku pesan untuk meminta bantuanku. Taylor mengangguk. "Baiklah, kami mengirim pesan itu kepadamu bersama-sama." Dia menunjuk keluar. Paman Olsen mundur selangkah. Setelah Taylor melangkah keluar dan menutup pintu, dia menatap lurus ke arah Paman Olsen. "Kamu dan Shirley telah sepakat untuk tidak pernah bertemu lagi. Pertemuan terakhir sudah merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan itu. Shirley baru saja kehilangan putrinya, dan dia sedang tidak dalam kondisi pikiran yang baik. Dia memintaku untuk memberitahumu, bisakah kamu segera kembali ke Clans dan tidak pernah datang ke Oceanion lagi?" Paman Olsen tercengang mendengar kata-kata ini. Secara naluriah dia melihat ke arah kamar rumah sakit lagi. Namun, Taylor sekali lagi menghalangi jalannya. "Sam, ini satu-satunya keinginan dan permintaannya sekarang. Dia berharap kamu tidak akan tinggal untuk menikmati kesengsaraannya." Paman Olsen mengatupkan rahangnya erat-erat, mengepalkan tinjunya. Taylor melanjutkan, "Kau baru saja berjanji padanya bahwa kau akan menyetujui permintaan apapun. Sam, apakah kau akan menarik kembali kata-katamu?" Paman Olsen segera menatapnya. "Kau melihat pesan antara aku dan Nyonya Olsen." Taylor berkata, "Saya telah menikah dengannya selama 22 tahun, dan hubungan kami sudah terjalin erat. Kami tidak punya rahasia apapun. Sam, tolong jangan ganggu kehidupan kami. Tolong jangan ganggu hidupnya." Ini memang selalu menjadi permintaan Nyonya Olsen kepadanya. Lebih dari 22 tahun. Dia tahu dia ada di Oceanion namun tidak pernah menginjakkan kaki di sana, karena takut akan membuatnya tidak nyaman. Bahkan untuk mengetahui apakah dia baik-baik saja, dia harus meminta Louis untuk memeriksanya. Paman Olsen merasa Nyonya Olsen benar-benar tidak berperasaan. Namun dia selalu seperti ini. Dia tidak berubah. Memikirkan hal ini, Paman Olsen mundur 2 langkah dan memaksakan senyum pahit. Suaranya diwarnai dengan sedikit rasa kehilangan. "Baiklah, saya akan meninggalkan tempat ini. Jika Nyonya Olsen membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya." Taylor mengangguk. "Terima kasih, Sam, atas perhatianmu. Sekarang setelah Keira mengalami kemalangan, Shirley sangat lelah. Selama kamu tidak mengganggu kehidupannya yang damai lagi, istriku dan aku akan merasa puas." "Istriku." Paman Olsen merasa seakan-akan ada anak panah yang menusuk jantungnya sekali lagi. Ia tersenyum tipis, mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Melihat kepergiannya, Taylor tersenyum penuh arti. Baru kemudian dia kembali ke dalam, mengunci pintu di belakangnya. Selanjutnya, dia berjalan ke pintu kamar mandi, mendorongnya hingga terbuka, dan mematikan keran. Dia mengambil handuk mandi dari samping dan mulai mengeringkan rambut Nyonya Olsen. "Shirley, pastikan tubuhmu benar-benar kering. Jangan sampai masuk angin." Suaranya tetap lembut seperti biasanya, tetapi Nyonya Olsen menggigil hebat. Taylor menggendongnya keluar dari kamar mandi lalu membaringkannya di ranjang rumah sakit, melepaskan gaun tidurnya yang basah dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Setelah mengeringkannya dengan handuk mandi, ia melihat bekas cambukan yang mengejutkan di kulit punggung Nyonya Olsen yang bersih. Dia segera mengeluarkan salep itu dan mulai mengoleskannya dengan lembut ke tubuh Shirley. Dia berkata dengan lembut, "Shirley, apakah ini sakit? Biarkan aku meniupnya, dan ini tidak akan sakit lagi." Nyonya Olsen memejamkan matanya karena kesakitan, dan kain yang ada di mulutnya pun dilepas. Dia bertanya dengan suara pelan,
Taylor, kenapa kau tidak membunuhku saja? Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu jika aku sangat mencintaimu? Shirley, semua yang kulakukan adalah untuk mencegahmu meninggalkanku. Taylor dengan cermat merawat luka di punggungnya dan kemudian melepaskan pakaiannya yang biasa. Shirley, aku antar kamu pulang. Tidak nyaman di rumah sakit ini dengan begitu banyak orang di sekitar. Mata Nyonya Olsen tiba-tiba berbinar. Jika dia bisa meninggalkan bangsal. Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan nyeri yang tajam di lengannya. Nyonya Olsen menoleh dan melihat jarum suntik di sana, lalu merasakan tubuhnya lemas dan jatuh ke pelukan Taylor. Apa yang telah kau lakukan padaku? Lidahnya terasa berat, terlalu lemah untuk mengeluarkan kata-kata. Taylor tersenyum. Shirley, ini obat pelemas otot. Ini akan membantumu rileks sehingga kau bisa menjadi gadis baik dan mendengarkanku. Pupil mata Nyonya Olsen mengerut. Dia melihat tanpa daya saat pria itu mendandaninya seperti boneka yang diikat dengan tali lalu menggendongnya dan melangkah keluar ruangan. Seorang perawat melihat mereka dan langsung bertanya, "Tuan Olsen, ada apa?" Taylor mendesah. Shirley baru saja bangun dan bilang dia ingin pulang. Dia tidak mau tinggal di sini, jadi aku akan membawanya kembali. Perawat itu mengangguk. Tuan Olsen, cinta Anda kepada Nyonya Olsen begitu dalam. Nyonya Olsen, Anda harus tetap ceria. Jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang akan Tuan Olsen lakukan? Anda tidak tahu, terakhir kali ketika Anda pingsan dan hampir tidak bangun, Tuan Olsen tetap berada di samping Anda tanpa makan atau minum. Dia menggerakkan semua orang di rumah sakit. Setelah itu, dia menatap Taylor. Tuan Olsen, Anda juga harus menjaga diri sendiri. Taylor mengangguk pelan. Jangan khawatir, aku tidak akan sebodoh itu. Aku harus menjaga Shirley, agar kita bisa menua bersama. Mendengar kata-kata ini, Nyonya Olsen tiba-tiba mengerti sesuatu. Perasaan Taylor terhadapnya selama bertahun-tahun mungkin nyata, dan itulah sebabnya dia berhasil menipu semua orang dengan sangat baik. Dia tidak hanya berhasil menipu orang luar, tetapi bahkan Keira pun gagal melihat kegelapan di dalam hatinya. Jadi bagaimana mungkin ada yang menduga bahwa dia adalah pembunuh Keira? Yang bisa ia lakukan hanyalah menonton dengan cemas saat Taylor menggendongnya turun ke bawah dan masuk ke mobil. Tak seorang pun memperhatikan, tetapi di tempat parkir, Paman Olsen mengerutkan kening saat ia melihat mereka pergi. Setelah beberapa saat, Paman Olsen membuka WhatsApp dan menemukan teman mudanya. Teman kecil, ada yang tidak beres dengan Nyonya Olsen. Bisakah kamu mengunjunginya lagi? Bersambung ke bab selanjutnya.